kita nggak tahu sih permasalahan ke Ya, belakangnya apa. betul. Tapi mungkin kita sikapin masalah orang tua aja nih sama anak bagaimana, terus Ya. anak sama orang tua gimana. Nah untuk membahagiakan orang tua nih guru, boleh nggak sih kita beliin macem-macem, kita shoppingin, itu cukup atau mungkin ada saran yang lebih lagi guru silakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Tabai guruku Ustaz Maulana, Ustaz Irfan, Bang Ali, jamaah di studio, jamaah di rumah, Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 195. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa anfiqu fi sabilillahi wa la tulqu bi aydikum ila at-tahlukati wa ahsinu. Innallaha yuhibbul muhsinin. Dan infakkanlah hartamu di jalan Allah Subhanahu wa taala. Tentu saja ketika kita membelanjakannya untuk orang tua itu sudah di jalan Allah. Tapi jangan kamu sampai jatuhkan diri sendiri ke dalam kebinasaan dengan tanganmu sendiri. Dan berbuat baiklah wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin. Karena sungguh Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik. Pada intinya bagaimana cara kita berbakti sama orang tua? Cara berbakti sama orang tua apakah selalu dengan uang? Belum tentu, karena tidak semua orang diberikan rezeki uang yang berlimpah. Ada orang yang diberikan rezeki waktu yang berlimpah. Maka dia memberikan kepada orang tuanya perhatian yang lebih dibandingkan anak-anak yang mungkin punya materi tapi nggak punya waktu. Maka subhanallah, pada intinya Allah menginginkan kita, di dalam surah Al-An'am disebutkan Allah menginginkan kita do your best, melakukan yang terbaik yang kau punya untuk orang tuamu. Mari kita lihat bagaimana sosok para sahabat Nabi SAW berbakti sama orang tuanya. Ada seorang anak kuat, kekar, kuat tubuhnya. Dia punya cukup harta, dia punya cukup tenaga untuk berjalan ke medan perang, berjihad fisabilillah. Tapi ketika bertemu dengan Nabi SAW, anak tersebut ditanyai tentang orang tuanya. Apakah ada orang tuamu yang membutuhkanmu di rumah? Maka anak tersebut menjawab, ada ya Rasulullah. Maka Nabi memintanya untuk pulang ke rumahnya mengurusi orang tuanya. Bukan disuruh untuk berjihad fisabilillah. Kemudian ada seorang Ibnu Mas'ud, Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu mardhahuma. Ketika beliau berada di samping ibunya, apakah dia memberikan hartanya? Bukan. Ketika ibunya sedang sakit di tengah malam, ibunya meminta air. Maka Abdullah bin Mas'ud memasakkan air untuk ibunya, menunggu dingin air tersebut, menunggu hangat baru bisa dikonsumsi ibunya. Ketika Ibnu Mas'ud masuk kepada ibunya, ibunya sudah tertidur. Maka apa yang dilakukan oleh Ibnu Mas'ud? Pengen dibangunin, takut gangguin tidurnya, pengen dibiarin aja sebentar nanti ibunya kebangun. Maka Ibnu Mas'ud berdiri sampai datang waktunya subuh, sampai ibunya terbangun dari tidurnya karena khawatir mengganggu tidur ibunya. Itu melakukan yang terbaik untuk orang tua. Tidak selalu dengan harta. Kemudian apalagi ada seorang cicit baginda Nabi SAW, Sayyid Ali Zainal Abidin. Sama dengan nama host kita hari ini. Mudah-mudahan beliau bisa mengikuti akhlaknya. Amin, ya Apa Allah. yang dilakukan oleh Sayyid Ali Zainal Abidin? Sayyid Ali Zainal Abidin dikatakan, wahai Sayyid, kenapa engkau tidak pernah mau makan sama emakmu? Kamu aku perhatikan gak pernah makan sama emakmu. Apa kata Sayyid Ali Zainal Abidin? Saya khawatir kalau saya makan sama emakku, tiba-tiba emakku mau ikan yang ini, lalu aku ambil duluan. Aku khawatir emakku gak enak kalau aku yang ambil duluan. Maka aku biarkan dia makan duluan, nanti sisanya baru saya makan. Tuh, berbaktinya urusan makanan. Ada yang berbakti urusan makanan. Ada yang berbakti urusan berdiri ngasih air. Ada yang berbakti tidak ikut berperang karena perhatian kepada orang tuanya. Intinya di dalam Islam, berikan daripada apa yang terbaik yang kau punya. Kau punya perhatian, berikan perhatian lebih. Kau punya waktu video call dia. Engkau punya materi, engkau berikan materi. Jangan sampai enggak ada sama sekali yang kau lakukan untuk orang tuamu dan orang tuamu hanya mendapatkan sisa-sisa daripada kebaikanmu. Toh daripada dia kepada orang lain dia baik sekali. Dia kalau kepada orang lain, apalagi kepada atasannya dia sopan sekali. Tapi kepada orang tuanya dia tidak memberikan sopan santunnya. Banyak. Kepada orang lain dia perhatian sekali. Tapi dia kepada orang tuanya dia tidak memberikan perhatiannya. Berarti dia belum memberikan yang terbaik. Toh kenapa kalau ke orang lain kamu bisa, ke orang tua nggak bisa. Toh kepada orang lain kau bisa kasih uangmu, tapi kepada orang tuamu kau tidak bisa kasih uangmu. Maka engkau belum memberikan yang terbaik kepada orang tuamu. Al-Quran, Allah Subhanahu wa ta'ala menginginkan kita lakukan yang
terbaik yang kau punya untuk orang tuamu. Al-Quran tidak menyebutkan hartamu kah, apamu kah, tidak. Tapi berikan yang terbaik untuk mereka. Oh, ini jadi ke apa dalam banget nih ya. Kadang-kadang waktu yang sisa baru buat orang tua. Subhanallah. Uang yang berlebih udah tinggal dikit sisa baru dikasih orang tua. Subhanallah. Mudah-mudahan kita dibantu oleh Allah untuk bisa berbakti kepada orang tua. Amin. Ya Allah, terima kasih guru ilmunya. Tepuk tangan dulu yuk. Aduh ya, berbakti sama orang tua ini penting banget ya, Masya Allah ya. Nah baik, sekarang kita masuk ke dalam segmen tanya dong Ustadz ya. Kita semangat lagi ya. Siapa yang mau nanya? Wah, Bapak. Iya, Bapak keren banget Pak hari ini Pak, Masya Allah. Tepuk tangan dulu buat Bapak kita ya. Keren, looknya cakep banget, Masya Allah. Topinya beli di mana Pak? Cicurug. Mantap, silakan Bapakku. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Tanya dong, warahmatullahi Ustadz. wabarakatuh. Iya. Nama saya Totom Usman. Alhamdulillah Ustadz dari Majelis Taklim Nurul Amal. Pertanyaannya, saya punya seorang teman, tetapi suka perhitungan. Oh tuh dia tuh, iya benar-benar. Suka perhitungan, terus dan tidak sering mau menolong. Pelit lah gitu. Pelit, iya. Apakah kita boleh membalasnya pelit-pelitan deui gitu lah. Oh dibalas pelit sama Ya. pelit gitu ya. Iya, karena dia pelit orangnya. Ya, boleh enggak dibalas? Ya. Saya tanya kepada Pak Ustadz Irfan. Oh Masya Allah, terima kasih guru, Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sering banget ini kita ketemu yang begini. Betul Bang Ya, Adi. sombong dibalas sama sombong, pelit dibalas sama pelit, kan begitu kali ya. Iya. Silakan guru. Mohon izin Gurunda Ustadz Maulana Ustadz Syam. Semua hadirin jamaah di studio maupun di rumah. Allah sudah memberitahu kepada kita dalam Al-Quran daripada surah Ar-Rahman. Sudah hafal semua ini pasti. Ar-Rahman ayat ke-70. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Allah. Hal jazaa'ul ihsani illal ihsan. Tidak ada balasan bagi kebaikan kecuali kebaikan yang Allah hadirkan. Jadi ketika ada orang buat buruk kepada kita, kita balas buruk, itu biasa. Ketika ada orang buat buruk kepada kita balas yang baik, itulah luar biasa. Kira-kira hadirin yang di studio mau jadi yang biasa atau yang luar biasa? Luar biasa. Ayo makanya dengan cara apa? Orang buat jahat sama kita, maafkan. Orang berbuat keliru pada kita, maafkan. Orang gibahin kita, kalau orang ngerebut suami kita, Nah tuh dia tuh. maafkan atau apa? Ya. Oh pertahankan, Masya Allah, pertahankan. Jadi jamaah sekalian yang dirahmati Allah, ketahuilah tidak ada balasan bagi kebaikan kecuali kebaikan. Hal jazaul ihsani illal ihsan. Jadi kalau kita baik sama orang kok dibalas buruk, urusan dia kembalikan kepada Allah. Kalau kita buat baik dibalas dengan baik, nanti takutnya harapan kebaikan orang lain untuk membalas kebaikan kita tuh berujung kecewa. Kan jelas dalam ayat Al-Quran. Wa ila rabbika farghab. Dan hanya kepada Allah sajalah kita berharap. Kalau berharap kepada manusia itu pasti kecewa. Yes. Kalau hidup kita mau bahagia maka berharaplah hanya kepada Allah. Pernah jamaah yang dirahmati Allah suatu ketika ada seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu anhum ajmain. Ketika sahabat Nabi ini menolong daripada saudaranya pure tanpa tendensi. Allah hujankan keberkahan, Allah hujankan keridhaan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala sebab karena dia menolong saudaranya. Sayyidina Umar menolong Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu an menolong Sayyidina Ali, Sayyidina Ali menolong sahabatnya Sayyidina Utsman bin Affan. Saling tolong menolonglah dalam Islam karena tidak ada balasan orang yang berbuat kebaikan kecuali pasti datang kebaikan.
hidup ini terlalu singkat untuk membenci seseorang. Hidup ini terlalu singkat untuk membenci. Seseorang, ih cakep banget itu. Di hati jangan benci siapapun. Jangan izinkan hati kita dengki kepada siapapun. Kalau ada tetangga dapat nikmat, ucap alhamdulillah. Alhamdulillah. Tetangga beli kulkas baru, alhamdulillah. Alhamdulillah. Tetangga beli rumah baru, alhamdulillah. Alhamdulillah. Jangan malah tetangga beli kulkas baru, suaminya dicubit, pah lihat tuh tetangga beli kulkas baru. Tetangga beli motor, tiba-tiba tipes. Tetangga beli rumah baru, tahu-tahu stroke. Tetangga beli tanah yang lapang dan luas, meninggal dunia. Rojiun. Gara-gara apa? Hatinya penuh dendam. Makanya ada ayat dalam Al-Quran, kita hafal semuanya. Wa min syarri hasidin idza Hasad. dan dari pendengki manakala dia dengki. Apa yang paling merusak? Hati ketika mendengki. Maka kalau hati kita mau sehat, tolong orang lain karena Allah, hati kita insya Allah menjadi sehat. Barokah. Terima kasih guru ilmunya. Iya enak banget, tepuk tangan yuk. Oke. Kita masih kasih kesempatan buat yang ada di studio untuk bertanya. Siapa lagi yang mau nanya? Oh ini dia nih yang paling atas yuk. Baik. Silakan Umi. Yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tanya dong Ustadz. Iya silakan. Perkenalkan nama saya Lili Soliso dari Majelis Taklim Nurul Amal Cicurug Sukabumi. Tepuk tangan dulu yuk. Masya Allah silakan. Saya mau nanya ke Ustadz Maulana. Iya Ibu. Pak Ustadz bagaimana cara kita menolong non muslim? Oke. Katanya kita boleh menolong asal jangan urusan agama. Oke. Tetapi jika hal itu terjadi, bagaimana cara kita menolaknya supaya yang bersangkutan tidak merasa tersinggung? Oke. Mohon pencerahannya Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagus banget nih mewakili banyak orang ya. Silakan guru. Ya gini, saya langsung to the point. Oin. To the point. Pakai. Mantap. Iya. Pakai fa. Maaf kepada semuanya, dengerin baik-baik. Kalau menolong non muslim boleh nggak? Boleh. Karena dia punya jiwa. Bantulah orang yang punya jiwa. Siapapun. Jangankan maaf manusia, binatang pun kita bantu. Nggak usah tanya kalau orang jatuh di got, agamamu apa? Bantu aja. Betul tidak? Karena kenapa? Ini ja'ilun khalifatan fil ardi. Menjadi pengurus, mengurus semuanya. Jangankan manusia, binatang pun, tumbuhan pun kita urus, kita rawat. Berikutnya, kalau dalam urusan agama gimana? Boleh nggak kita nolak? Tunggu dulu. Ada memang tidak bisa kita kasih. Walaupun dia minta. Minta dong. Minta bisa. Minta apa? Minta zakat. Zakat itu hanya untuk orang muslim. Tapi sedekah boleh. Jadi kita berhak dapat zakat karena kita amil, maka hak amil kita sudah terima, lalu kita sedekahkan sama dia. Jadi boleh. Karena zakat cuma 8 golongan, itu pun harus muslim. Ya, zakat tapi sedekah boleh. Jamaah, bantulah siapapun sebagai teladan, sebagai dakwah. Bisa jadi karena kita bantu mereka, mereka dapat hidayah. Amin. Boleh nggak mendoakan non muslim? Ada boleh, ada tidak. Boleh kalau masih hidup. Iya. Supaya dapat hidayah. Bener. Tapi dia boleh lagi kalau sudah meninggal. Iya benar. Udah meninggal non muslim masukkan dalam surga. Enggak nyambung. Nggak nyambung benar. Karena beda jalur. Jadi ada bolehnya, ada tidaknya. Boleh dalam yang non bukan agama, kaitannya dengan agama. Tadi katanya dalam agama nggak boleh. Iya. Dalam agama boleh. Iya. Satu dan tiga iya. Dalam agama boleh? Iya, oke. Enak ya. Kalau dalam artian, Ya. kalau memang tidak boleh. Karena Iya, ada aturannya. ya. Karena Baik. ibadah kan ada aturan. Betul ya. Nah baik guru tadi masih ada yang nyangkut tuh. Yang mana tadi? Yang setengah-setengah. Oh iya. Nah Saya langsung sampaikan. Ya. Boleh nggak kita membantu karena semampu kita? Iya, boleh semampu. Dalam hal untuk silaturahmi, sekedar beri untuk silaturahmi boleh. Iya. Supaya kita kenalan. Iya. Kita duduk, ada permen, bagi. bagi saya. Boleh semampunya.
Iya. bagi 2. Boleh. Iya, dipotek tuh ya. Potek, boleh. Kalau dipotek Apalagi gini? di mobil Bu, ibu-ibu dari jauh-jauh ke sini naik mobil, ada permen, bagi 2, kasih. Apalagi, jamaah bisa duduk. Oh iya, panjang ternyata ya. Panjang. Oke. Kemudian yang pertama, boleh sekedar untuk saling mengenal, betul tidak? Betul. Silaturahmi. Karena tahadu tabu, saling mencintai. Apalagi yang kedua, usahakan sebagai pembelajaran. Kemarin di masjid di Makassar, masjid dekat rumah saya, itu lagi ada pemasangan AC. Itu kalau beli AC kan mahal ya Bu. Tapi ternyata semampunya mereka patungan. 15 orang untuk patungan beli AC. Itu adalah pembelajaran. Kata guru saya, jangan cuma pintar ceramah. Pintar ngajarin orang untuk sedekah. Semampunya. Kalau bangun masjid bisa nggak? Bisa. Susah, mahal. Semampunya. Kita beli pakunya, ada beli batunya, ada beli pasirnya, sumbang ini. Semampunya boleh. Butuh 100 sak semen. Wah, kalau ibu-ibu semua 1 orang 1 sak kan bisa selesai. Jadi boleh sebagai pembelajaran, pendidikan. Jadi bisa patungan. Ya. Yang ketiga, usahakan, mohon maaf jangan mau minta alasan. Harus ikhlas. 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 Jadi kalau kita memberi tidak mengingat lagi apa yang sudah kita beri. Jangan diomong. Ya, tidak berat. Karena kan syaratnya sedekah kan ada 5. Ikhlas, yang terbaik, sasaran tepat, kemudian tidak menyakiti dan tidak mengungkit. Itu yang paling aman. Dan terakhir. Iya, masih ada. Dan terakhir, usahakan ketika kita memberi karena semampu kita sesuatu yang menyenangkan. Ih, bener banget. Iya, tidak bisa pelihara binatang, pergi ke kebun binatang. Iya. Kalau tiap pelihara binatang kan mahal. Biayanya, ongkosnya, perawatannya. Iya, Kalau iya. kita mau sedekah sama binatang gampang. Pergi aja beli, pergi kasih makan di kebun binatang. Itu. Happy semuanya. Iya, mau pelihara kucing tidak mampu memelihara, pergi ke rumah tetangga pelihara, pengen kucingnya, habis itu pergi pulang, dia ngurus, kita pergi tidur. Enak kan? Semampu kita. Semampu ya, jangan dipaksain ya. Jangan dipaksa. Baik, masih ada ilmu yang lainnya, jangan kemana-mana. Ya, masih banyak guru. Sebanyak. Iya, tetap di mana? Di Islam itu indah. Jamaah, alhamdulillah.